Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur sekali pada malam hari ini kita semua dapat bertemu di dalam kebaktian doa malam. Mari kita akan memulai kebaktian doa ini. Saya mengundang kita di tempat kita masing-masing untuk menyiapkan hati dan pikiran kita. Kita mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Amin. Besar anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita, dalam situasi dan kondisi apapun, Dia senantiasa ada bersama dengan kita. Mari saya mengajak kita semua untuk menaikkan pujian, besar anugerah-Mu. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tahta-Mu Bapa. Semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Semakin hari semakin hari semakin bertambah, besar anugerah-Mu. Kita bersatu di dalam doa. Kami mengucap syukur untuk anugerah-Mu yang senantiasa ada di dalam kehidupan kami. Kami sungguh merasakan Kau sungguh sangat baik di dalam kehidupan kami. Di saat-saat kami terpuruk secara ekonomi, kesehatan, dan lain sebagainya, tetapi kami tetap bisa melihat pemeliharaan kasih-Mu. Itu semua karena anugerah-Mu yang luar biasa bagi setiap kami. Pada saat ini kami menyiapkan hati dan pikiran kami untuk terfokus dan tertuju hanya kepada Engkau. Mari Kau menyertai setiap kami. Hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus yang hidup, kami telah berdoa. Amin. Kita mengucap syukur kalau anugerah Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Mari bersama-sama kita juga mau menaikkan pujian, kecaplah dan lihatlah. Karena sungguh kita pada malam hari ini layak untuk menaikkan ucapan syukur kita kepada Tuhan. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan
lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur, syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya, 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 selamanya. Kita bersyukur karena senantiasa Tuhan ada di dalam kehidupan kita dan menyatakannya melalui pemeliharaannya. Mari kita akan menyiapkan hati dan pikiran kita melalui kebenaran firman Tuhan yang pada malam hari ini akan disampaikan oleh Guru Injil Yeremia. Namun sebelumnya kita akan menaikkan pujian Ku Rindu Setiap Waktu. Biarlah hidup kita senantiasa mau berada di dalam kebenarannya. Setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang kupegang teguh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh, ku berserah penuh, ku berserah, ku berserah penuh. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersyukur ada waktu di mana kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan lagi malam hari ini. Mari kita persiapkan hati kita, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur, kami diangkat menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Dari kegelapan, Kau mengambil kami, Engkau menebus, menyelamatkan kami. Dan bukan hanya itu saja, Engkau tidak meninggalkan kami, Engkau terus-menerus membentuk hidup kami, semakin hari semakin berpadanan dengan Injil-Mu Tuhan. Dan karena itu Tuhan, malam hari ini sekali lagi biarlah kebenaran firman Tuhan itu kami dengar, kami renungkan, dan sungguh-sungguh mengubah segala cara kami menghidupi kehidupan yang Tuhan telah berikan kepada kami ini. Dan sungguh kiranya Roh Kudus berkarya di tengah-tengah hati kami ini Tuhan. Dan biarlah hati yang keras dilembutkan, hati yang patah semangat dikuatkan lagi oleh pemberitaan Injil Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, biarlah di atas segalanya nama-Mu yang dimuliakan. Hanya di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa, amin. Saudaraku sekalian, malam hari ini kita akan merenungkan satu perenungan, yaitu kenakanlah Injil setiap hari.
Saudaraku sekalian, pernah nggak kita pergi ke satu daerah, entah di salah satu di pelosok Indonesia ini, daerah di mana masih banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan. Saya percaya bagi saudara yang pernah terlibat di dalam pelayanan mission trip yang mungkin GKK Karawaci pernah adakan dan saudara terlibat di dalamnya dan ikut serta di dalam perjalanan itu, saudara pasti tahu apa yang saya maksud. Dan saudara pasti mengalami betul ketika melihat banyak orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Oke, nggak usah jauh-jauh, di dalam lingkungan rumah kita, mungkin tetangga kita masih melihat banyak sekali keluarga-keluarga yang belum percaya kepada Tuhan. Rekan kerja kita, di pekerjaan kita, di perusahaan kita, atau rekan bisnis kita, rekan penjualan kita, belum percaya kepada Tuhan. Dan saudaraku sekalian, saya percaya ketika saudara melihat mereka yang belum percaya, pasti pernah bukan terbesit di dalam pikiran Bapak Ibu saudara sekalian, satu kerinduan bagaimana satu saat nanti mereka bisa percaya kepada Kristus dan menerima Injil. Mereka diselamatkan di dalam Tuhan. Nah saudaraku sekalian, ada seorang Kristen yang berkata, dulu saya terima Injil tahun 90-an. Dan di sini dia ingin mengatakan bahwa saya menjadi seorang Kristen ketika saya menerima Injil, saya percaya kepada Tuhan tahun 90-an yang lalu. Saudaraku sekalian, dari pernyataan ini seakan-akan Injil hanya dibutuhkan ketika seorang baru pertama kali percaya kepada Tuhan. Bahkan seorang penulis terkenal, Jerry Bridges, menceritakan bagaimana kita orang Kristen seringkali salah memahami tentang Injil. Kita seringkali berpikir bahwa Injil itu hanya untuk orang-orang yang belum percaya. Kita pikir Injil itu hanya khusus, eksklusif untuk orang-orang di luar sana yang belum mendengarkan nama Tuhan Yesus. Padahal kita yang sudah bertahun-tahun percaya kepada Tuhan, menjadi orang Kristen, pergi ke gereja, justru kita yang paling membutuhkan Injil. Jadi hari ini kita ingin merenungkan bahwa Injil bukan hanya untuk orang yang belum percaya, tetapi Injil diperuntukkan juga bagi kita yang sudah percaya bertahun-tahun. Kita memerlukan Injil, kita perlu mengenakannya setiap hari. Bukan hanya satu momen ketika kita mengingat-ingat kembali, dulu saya menerima Injil, setelah itu selesai. Saudara sekalian, malam ini kita akan merenungkan mengapa kita perlu untuk mengenakan Injil setiap hari. Mengapa kita perlu untuk memberitakan Injil untuk diri kita sendiri setiap hari. Yang pertama, karena kita masih melakukan dosa. Saudaraku sekalian, Injil diperuntukkan bagi orang berdosa dan bagi kita yang sudah percaya. Kita harus memiliki hati seorang pemungut cukai di bait Allah yang berseru kepada Tuhan, "Ya Allah, kasihanilah aku, orang berdosa ini." Di dalam Lukas pasal 18 ayat yang ke-13. Saudaraku sekalian, kita selalu membutuhkan belas kasih Tuhan karena kita masih dapat berbuat dosa di hadapannya. Saudaraku sekalian, seminggu yang lalu keadaan tenang tiba-tiba terpecah. Karena apa? Saya kaget betul ketika saya mencari-cari kartu kredit di lemari saya, tiba-tiba tidak ada. Kartu kredit itu tidak ada di lemari saya. Dan hal ini terkait dengan beberapa minggu yang lalu saya habis renovasi rumah, sehingga rumah itu kondisinya kayak kapal pecah gitu ya. Sehingga spontan emosi saya naik. Mulailah saya menuntut pertanggungjawaban kepada papa saya yang pada saat itu seorang diri yang menjaga rumah sedang direnov itu. Karena pada waktu yang sama saya sedang di rumah sakit melakukan operasi. Lalu spontan saya marah. Saya bertanya, dikemanain kartu kredit yang ada di lemari? Kenapa mesti dipindahin? Sudah betul-betul di lemari itu. Kalau udah hilang gini kan repot. Terus saya lagi menuntut, kalau kartu kredit ini sudah di tangan orang lain, entah siapa kita nggak tahu, itu kan bahaya betul gitu ya. Karena kita akan menanggung kerugian yang besar. Oh, saya
mengungkapkan emosi saya, mengungkapkan rasa ketidaksukaan saya kepada papa saya. Dan sejenak tiba-tiba saya terhenti, saya duduk, dan saya berkata kepada diri sendiri, udah ya, tenang, udah. Dan saya berdoa, Tuhan tolong jernihkan pikiran saya. Saudaraku sekalian, ketika kita kalut, pikiran kita, hati kita dikuasai oleh amarah, emosi, kita gampang sekali mengeluarkan kata-kata yang tidak perlu kita keluarkan. Dan kita mudah sekali memojokkan orang lain. Dan kita mudah sekali menyalahkan orang lain. Dan ketika saya melihat ke belakang, mengingat situasi itu lagi, saya jadi melihat diri saya yang berdosa. Gampang sekali saya melakukan dosa di hadapan Tuhan dengan cara saya menyalahkan sesama saya. Saudara sekalian, saya lebih memahami ekspresi pemungut cukai ketika dia berseru, "Ya Allah, kasihanilah orang berdosa ini." Saudaraku sekalian, saat itulah saya menyadari betul saya memerlukan Injil setiap hari. Saya memerlukan Injil setiap detik. Dan saya perlu berlindung di dalam Injil. Saya perlu sekali untuk memperdengarkan diri saya sendiri tentang Injil Yesus Kristus. Saudaraku sekalian, karena Injil memberikan keberanian lagi kepada kita datang kepada Bapa, memohon pengampunan dosa daripadanya. Saudara sekalian, ketika kita berdosa, seringkali tuduhan-tuduhan iblis itu menyerang kita, bukan? Satu suara yang berkata di dalam hati kita, wah, terlalu berat kesalahan yang lu udah lakukan, Tuhan gak bakal ngampunin lu. Wah, Tuhan pun jijik lihat lu jatuh ke dalam kesalahan yang sama terus-menerus. Kita terus dipojokkan, kita terus dituduh oleh iblis. Tetapi dengan Injil, ketika kita berlindung di dalam Injil, kita diberikan keberanian lagi oleh Allah untuk datang ke tahtanya yang kudus, mengakui dosa kita. Saudaraku sekalian, Jerry Bridges memberikan suatu doa yang sangat indah. Ketika dia juga pernah diserang oleh tuduhan-tuduhan iblis atas dosa-dosa yang dia lakukan kepada Tuhan. Lalu di satu malam itu dia berdoa, "Tuhan, aku datang sebagai pendosa. Tetapi aku melihat pada Yesus Kristus dan darahnya yang tertumpah dan ketaatannya yang sempurna. Hidupnya yang adil dan benar yang telah diperhitungkannya kepadaku. Dan aku melihat diriku sendiri berdiri di hadapanmu dengan berpakaian kebenaranmu." Saudaraku sekalian, Injil memberikan pakaian kebenaran Kristus kepada kita, supaya kita punya keberanian untuk datang kepada Bapa, mengakui dan memohon pengampunan daripadanya. Itu yang pertama. Kenapa kita perlu mengenakan Injil setiap hari? Yang kedua, saudaraku sekalian, karena kita bisa terhanyut pada suatu hubungan yang berdasarkan pada baik tidaknya kita. Hubungan dengan Allah yang berdasarkan perilaku baik tidaknya kita. Saudaraku sekalian, sangat-sangat bisa kita orang yang sudah percaya terjatuh dalam pemahaman seperti tadi. Kerap kali kita bisa berpikir, jika saya bersaat teduh, hidup saya tidak dipenuhi dengan pikiran kotor, saya berhak dong mendapat berkat dari Tuhan. Saudaraku sekalian, kita mendasarkannya pada perilaku baik tidaknya kita. Kita mencoba mendefinisikan berkat Allah menurut definisi berkat kita sendiri. Kita mencoba mendapat perkenanan Allah dan berkat Allah dengan cara kita sendiri. Saudaraku sekalian, Charles Spurgeon suatu kali bercerita, Alkisah ada seorang tukang kebun yang datang kepada raja membawa wortel raksasa yang dia telah tanami itu. Dia membawa wortel itu kepada raja dan berkata, "Tuanku, ini adalah wortel yang terbesar yang pernah kutanam dan yang pernah tumbuh di seluruh negeri ini. Aku ingin mempersembahkannya kepada tuanku sebagai ungkapan rasa cinta dan rasa hormatku." Sang raja tersentuh dengan ketulusan hati
tukang kebun itu. Sehingga ketika tukang kebun ini hendak pergi, sang raja berkata, "Tunggu, kamu jelas adalah seorang pengelola tanah yang baik. Aku memiliki sebidang tanah di samping tanahmu, dan aku mau memberikannya kepadamu sebagai hadiah, supaya kamu bisa mengelola semua tanah itu." Tukang kebun itu terkagum-kagum akan kebaikan raja, dan akhirnya dia berterima kasih kepada raja. Lalu di saat yang bersamaan, ada seorang bangsawan di istana raja yang mendengar semua cerita itu. Wow, kalau orang yang memberi wortel saja mendapat hadiah seperti itu, apalagi ku berikan sesuatu yang lebih daripada wortel raksasa. Dan satu hari sang bangsawan itu datang kepada raja, membawa kuda hitam yang gagah, yang kuat. "Raja, aku membawakan kuda ini kepada raja." Tetapi raja tahu maksud hati dari sang bangsawan, dan raja menerima kuda itu dan hanya menjawab terima kasih. Lalu sang bangsawan bingung, terdiam. Kenapa raja nggak memberikan satu pembicaraan tentang hadiah kepadaku? Lalu raja itu berkata kepada sang bangsawan, "Kamu tahu apa bedanya antara dirimu dengan tukang kebun tadi? Bedanya adalah tukang kebun itu memberi wortel untukku, tetapi kamu memberi kuda itu untuk dirimu sendiri." Saudaraku sekalian, dari cerita ini kita diberikan satu gambaran. Jika kita memberi kepada Allah dengan harapan bahwa pemberian kita itu akan memberkati kita, kita sebenarnya tidak melakukan apa-apa untuk Allah. Kita memberi untuk diri kita sendiri. Ketika kita mengenakan Injil, kita diingatkan lagi bahwa hubungan kita dengan Tuhan tidak didasarkan pada perilaku baik atau tidaknya kita, tetapi didasarkan pada anugerah Tuhan semata. Didasarkan pada kemurahan Allah semata kepada hidup kita, tanpa kita harus menuntut kepada Tuhan. Saudara sekalian, dari dua hal ini, mari kita belajar untuk mengenakan Injil setiap hari. Mari kita terus-menerus mencocokkan hidup kita dengan Injil Yesus Kristus. Ketika kita mengalami lemah iman maupun pongah iman, Injillah satu-satunya yang dapat menyelamatkan kita. Ketika hidup kita bukan lagi berpusat pada diri kita, tetapi hidup kita berpusat pada apa yang telah Kristus kerjakan bagi kita. Demi kemuliaan Allah saja, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa, kita tundukkan kepala. Tuhan, kami memohon kuasa tuntunan Roh Kudus untuk menyepadankan hidup kami selaras dengan kebenaran Injil Tuhan. Kami ingin mengenakan Injil itu setiap hari, kami ingin berlindung di dalam Injil-Mu Tuhan ketika banyak sekali tuduhan-tuduhan iblis kepada kami semua. Oh Tuhan, biarlah semakin hari kami semakin hidup berpusatkan pada Injil-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami. Di dalam nama Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Mari jemaat, tibalah waktunya untuk kita bersama-sama menghadap kepada Tuhan. Kita akan berdoa kepada Tuhan. Mari sebelumnya kita akan menaikkan pujian Indahnya Saat Berdoa. Indahnya saat berdoa, lepaslah semua dosa.
mengajak kita semua untuk mengucap syukur dalam setiap hal yang sudah Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan kita. Pemeliharaan, kasih sayang Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Sungguh hati kami mengucap syukur kepada Engkau yang senantiasa mengizinkan segala sesuatunya terjadi di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk makanan, minuman, pakaian, hal-hal yang boleh kami alami, boleh kami rasakan. Kami tetap melihat bahwa Engkau adalah Tuhan yang baik. Kau senantiasa menyatakan pertolongan-Mu, kasih-Mu di dalam sepanjang kehidupan kami. Bersyukur, kami mengucap syukur hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kedua, kita akan berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, pemuda-pemudi, agar Tuhan tetap memberikan kepada setiap mereka memiliki kerinduan dan kesetiaan mencari Tuhan. Walaupun aktivitas di gedung gereja untuk sementara dihentikan, tetapi biarlah kita berdoa untuk anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, agar tetap dapat mengikuti kebaktian online dengan setia. Dan orang tua pun terus-menerus membimbing, mengingatkan. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengingat untuk setiap anak-anak sekolah minggu, mengingat anak-anak remaja, anak-anak pemuda-pemudi. Oh Tuhan, sungguh ini merupakan waktu yang indah untuk kami bersama-sama berdoa, membawa setiap mereka ke dalam tangan-Mu. Kami menyerahkan biarlah di dalam hati setiap mereka tetap memiliki kesetiaan, kerinduan di dalam mengikuti kebaktian online. Meskipun kami tahu sementara ini setiap kegiatan yang ada di gedung gereja untuk sementara tidak boleh berjalan dulu. Tetapi kami tahu Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa memberikan kepada setiap mereka di masa kini, di dalam hidup mereka, baik anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda-pemudi, tetap hidup mencari Tuhan, dekat dengan Tuhan. Dan sebagai orang tua, khususnya di dalam membimbing anak-anak sekolah minggu, tetap kiranya orang tua membimbing dan juga mereka menemani ketika anak-anak mereka beribadah sekolah minggu. Terima kasih, kami menyerahkan doa kami ini hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan berdoa, pokok doa yang ketiga yaitu untuk Pak Sutri, agar sebagai pasangan suami istri tetap saling menguatkan dan menopang, khususnya di dalam situasi yang tidak mudah untuk saat ini. Ada berbagai macam pergumulan, tetapi biarlah Pak Sutri tetap boleh menjadi pasangan yang saling menguatkan satu dengan yang lainnya, agar tetap setia juga mengikut Tuhan di masa-masa seperti ini. Mari kita berdoa. Kami mengingat pasangan suami istri yang ada di gereja kami, ya Tuhan. Biarlah sebagai suami atau sebagai istri, kami tetap bisa saling menopang, setia, mengingatkan, membangun satu dengan yang lainnya. Dalam kondisi seperti sekarang ini yang tidak mudah, ada berbagai macam pergumulan yang dihadapi. Tetapi biarlah Tuhan mengingatkan kami, untuk kami boleh mengasihi pasangan kami, mendukung, dan juga kami boleh saling menguatkan. Dan kami boleh menjalani kehidupan ini dengan kekuatan yang berasal daripada Engkau. Kami percaya Tuhan, kuat kuasa-Mu menopang setiap kami yang penuh dengan kelemahan ini. Dan kami membawa setiap pasangan suami istri ini hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Mari kita akan menaikkan pujian, ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Kita percaya dan kita yakin Tuhan memberikan jalan keluar yang terbaik untuk setiap kita di dalam setiap pergumulan yang ada. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan, asal ku hidup suci, asal ku hidup suci, tidak turut dunia. Ku tahu Tuhan pasti buka jalan. Yang keempat, kita menyerahkan
untuk setiap Kaleb yang ada di gereja kita. Biarlah Kaleb atau mereka yang sudah masuk di dalam usia indah tetap memiliki hati yang bersukacita dan tetap melakukan hal-hal yang menjadi berkat bagi anak cucu, menantu, semua keluarga dan orang-orang yang ada di sekeliling mereka, agar kehidupan mereka di masa ini, di masa usia indah ini tetap menyenangkan hati Tuhan. Mari kita berdoa. Kami membawa setiap mereka yang ada di Kaleb, mereka yang sudah memasuki usia indah, yang berada di dalam usia indah. Tuhan, biarlah Engkau yang senantiasa memberikan kesehatan, kekuatan, bahkan hati yang tetap bersukacita hidup di dalam Tuhan. Di masa usia yang masih Tuhan anugerahkan ini, biar kehidupannya juga menjadi berkat bagi anak, bagi menantu, bagi cucu-cucu, bagi keluarga besar, bagi orang-orang yang ada. Kami berdoa, biarlah Tuhan memberikan kepada setiap mereka hati juga yang mau mencari Tuhan dan dekat hidup dengan Tuhan. Terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Yang kelima, kita berdoa untuk pergumulan hidup jemaat yang mengalami kesulitan ekonomi, usaha, pekerjaan, tekanan hidup, lemah tubuh, persoalan rumah tangga atau keluarga. Kekuatan penghiburan dari Allah Roh Kudus dan jalan keluar diberikan oleh Tuhan. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami membawa setiap pergumulan dari jemaat-Mu, ya Bapa. Kami tahu bahwa di dalam menjalani kehidupan hari-hari ini tidaklah mudah. Ada pergumulan secara ekonomi, di dalam lemah tubuh, atau mungkin juga di dalam relasi antara keluarga satu dengan yang lainnya. Kami berdoa juga untuk masa depan kehidupan dari setiap anak-anak kami. Kami membawa setiap pergumulan-pergumulan yang mungkin orang lain tidak ketahui, tetapi Engkau sangat mengetahuinya ya Tuhan. Kami berdoa biarlah jalan keluar Kau nyatakan. Kekuatan penghiburan pertolongan yang berasal daripadamu itulah yang Kau nyatakan tepat pada waktunya. Dan kami percaya sebab kami punya Tuhan yang hidup. Terima kasih. Kami berdoa hanya di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Yang keenam, kita berdoa untuk kesehatan para pemimpin bangsa, khususnya dalam menangani wabah COVID dan ekonomi. Kita menyerahkan biarlah para pemimpin ini memiliki kesehatan dan memikirkan apa yang menjadi keperluan dari masyarakatnya. Tuhan menolong. Mari kita berdoa. Kami berdoa untuk kesehatan para pemimpin kami ya Tuhan, khususnya di dalam menangani wabah COVID ataupun juga yang berimbas kepada ekonomi adanya. Kami menyerahkan biarlah Tuhan memberikan pertolongan supaya ada kesehatan di dalam tugas dan tanggung jawab yang dilakukan. Dan setiap keputusan-keputusan yang dibuat, biarlah itu boleh menjadi berkat bagi masyarakat yang ada. Kami berdoa khususnya untuk Bapak Presiden kami, Bapak Jokowi, dan Bapak Wakil Presiden kami. Biarlah Tuhan menolong di dalam setiap hal yang sudah Tuhan percayakan untuk dikerjakan. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami telah berdoa. Amin. Terakhir saya mengajak kita untuk berdiam diri sejenak di hadapan Tuhan. Ada pergumulan-pergumulan yang tidak dapat kita katakan melalui mulut kita kepada orang lain. Tetapi datang kepada Tuhan, itulah yang paling indah. Dia tidak pernah mengecewakan. Dia tahu apa yang kita perlukan. Apa yang menjadi rancangan terbaik di dalam kehidupan kita akan dinyatakan tepat menurut waktunya. Berdoalah kepada Tuhan. Bapa di dalam kerajaan surga, segala perkara dapat kami tanggung di dalam Engkau, bukan di dalam diri kami yang penuh dengan kelemahan dan kekurangan. Kami tahu Tuhan, bahwa Engkau mampu dan berkuasa atas hidup kami. Inilah setiap pokok-pokok doa kami. Kami berdoa hanya di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kita akan menutup kebaktian doa pada malam hari ini. Kita akan menaikkan pujian Bapa terima kasih. Kemudian doa berkat akan disampaikan oleh Pendeta Arifin. Bapa
puji, terima kasih. Amin. Bapa di surga, kami mengucap syukur kepadamu. Kalau malam hari ini kami boleh menenangkan hati kami, boleh memuji menyembah Tuhan, dan terlebih kami boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena acap kali Tuhan, kami hidup menurut keinginan kami, menurut jalan kami, yang kami pikir itu yang terbaik. Tetapi semuanya itu adalah keliru ketika kami melihat kembali apa yang kami lakukan yang tidak sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Tuhan, biar malam hari ini Engkau yang memimpin, menguasai hati dan pikiran kami, dan menguasai seluruh kehidupan kami. Karena kami sadar bahwa kami bergantung kepada Tuhan dalam hidup yang sementara ini. Dan apa yang kami lakukan, kami membutuhkan kekuatan dari Tuhan. Biar malam hari ini setiap kami mengalami kasih dan mengalami kuasa Tuhan. Ketika hati kami dipenuhi dengan firman Tuhan, dan kami boleh hidup sesuai dengan apa yang Engkau kehendaki. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan pada setiap kami malam hari ini. Dan kami juga percaya Tuhan, malam hari ini ketika kami mohon, kami berdoa kepada Tuhan, Engkau mendengarkan seruan doa kami, dan sesuai dengan kehendak-Mu Engkau menjawab doa-doa kami. Dan biar malam hari ini Tuhan, kami boleh kembali dengan berkat-berkat Tuhan menyertai kehidupan kami. Karena anugerah dari Tuhan kami Yesus Kristus, kasih sayang dari Bapa, persekutuan, penghiburan, pimpin penyertaan Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai malam hari ini, besok dan seterusnya, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara kasih dalam Tuhan, kebaktian doa kita sampai di sini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.